Sudah sana-sini daftar kerja di perusahaan dan berharap bisa segera dapat panggilan, namun kenyataannya harapan tidak seindah yang dibayangkan. Apakah calo sebagai jawaban? Lamar kerjaan ke sana sini, bawa ijazah UI. Mencari kerja memanglah suatu yang tidak mudah. Perlu perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan. Lowongan kerja banyak, tapi belum satu pun mendapat keberuntungan. Apakah kita perlu mencoba jasa calo perusahaan? Oke, video kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Calo perusahaan itu sudah menjadi sebuah profesi dalam tanda kutip ya, dari seseorang yang dapat menyalurkan pencakar ke sebuah perusahaan dengan melalui jalur pintas atau tanpa mengikuti proses seleksi tes psikotes dan sebagainya. Kalaupun harus mengikuti proses seleksi, itu semua hanya formalitas saja. Profesi ini seolah ditutup-tutupi, sebab memang secara hukum hal ini tidak diperbolehkan bahkan oleh pihak perusahaan sekalipun. Lalu bagaimana bisa profesi menyerupai ini ada dan bahkan banyak dicari? Profesi seperti ini dapat muncul sebab beberapa hal. Pertama, tekanan dari pihak luar perusahaan seperti preman, karang taruna, masyarakat, dan lain sebagainya. Kedua, oknum dari perusahaan itu sendiri yang mau mencari keuntungan pribadi. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja yang sangat mendesak dan harus segera terisi. Keempat, ada oknum-oknum yang ingin mencari kesempatan. Sebenarnya masih banyak penyebab yang mengakibatkan profesi ini sangat marak dijalankan. Tetapi walaupun seperti itu, masih ada saja mereka para pencari kerja yang ingin memakai sistem seperti ini. Kenapa? Alasannya cukup sederhana. Dengan memakai jasa calo kerja, proses masuk menjadi seorang karyawan tentu dapat lebih mudah. Bahasa kasarnya, tinggal bayar terus masuk kerja. Bagaimana proses melamar kerja menggunakan jasa calo? Untuk Anda yang ingin menggunakan jalur pintas ini, ada baiknya Anda mengetahui bagaimana alur prosesnya. Ada dua alur yang biasanya dipakai oleh seorang calo. Yang pertama, alur yang benar. Saya akan memulai dengan alur yang baik dan benar. Ini adalah opsi yang dapat Anda gunakan ketika menentukan jalur pintas seperti ini. Berikut alur proses yang benar. 1. Pembicara awal biasanya melalui WA atau bertemu langsung dengan orangnya. Anda bicarakan ihwal semua hal perusahaan apa, lokasinya di mana, posisi yang dibutuhkan apa, dan seterusnya. Silahkan tanyakan sedetail mungkin dengan sejelas mungkin. Kedua, proses masuknya. Misalkan, apakah Anda perlu mengikuti tes seleksi atau apapun sampai benar-benar mendapat surat kontrak kerja sah dan valid. Ketiga, pembayaran kepada perantara. Inti dari proses ini yaitu tanda tangan kontrak dulu, terus bayar. Ini adalah jalur yang paling aman walaupun sangat sedikit calon pekerja yang memakai sistem menyerupai ini. Dengan Anda menggunakan alur ini, Anda akan lebih aman dari penipuan. Kenapa? Karena yang banyak terjadi adalah ketika seorang pelamar kerja membayar, biasanya setelah itu perantaranya kabur. Jika Anda sudah mendapat surat perjanjian kontrak kerja yang sah, itu malah akan menguntungkan Anda. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah surat kontrak kerja harus valid. Jangan sampai Anda tertipu dengan surat kontrak kerja palsu. Untuk mengetahui apakah surat tersebut orisinil atau palsu, Anda dapat memperhatikan pertama cap stempel dan tanda tangan siapa yang tertulis. 2. Cek pribadi ke pihak HRD apakah surat itu sudah benar ataupun tidak. Ingat ya, jangan sampai tertipu surat kontrak kerja palsu. 2. Alur yang salah. Ini merupakan alur yang salah, tapi paling sering sekali dipakai oleh para jasa calo pekerjaan. Bentuk alurnya menyerupai ini. Yang pertama, pembicaraan awal atau basa-basi dulu. Kedua, pembayaran. Yang ketiga, proses masuk perusahaan. Dalam alur ini, pembayaran dilakukan di awal sebelum Anda mendapat kejelasan mengenai kontrak kerja. Lebih parahnya lagi, sistem seperti ini paling banyak dipakai oleh para calon kerja dengan dalih, mana ada kerja dulu baru bayar. Bayar dulu baru dapat kerja. Dalih seperti ini memang tidak sepenuhnya salah, ada benarnya juga, tetapi harus ada hitam di atas putihnya dulu.
atau harus ada jaminan bagi pelamar kerja. Anda sebagai pencari pekerjaan juga dituntut harus ekstra hati-hati dalam melaksanakan apapun. Jangan sampai Anda meratapi apa yang sudah Anda lakukan di kemudian hari. Ciri-ciri calo kerja yang aman, terpercaya, dan amanah. Sebenarnya, dari penjelasan di awal bisa disimpulkan bahwa dalam menempuh jalur pintas ini harus dilakukan dengan seorang calo yang profesional dan amanah. Adapun cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas orangnya jelas, nama aslinya siapa, tinggal di mana, rumahnya di mana, dan sebagainya. Memiliki riwayat atau feedback yang bagus, banyak yang sudah menunjukkan testimoninya. 3. Proses masuknya jelas dan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Keempat, membayar sesudah Anda benar-benar tanda tangan kontrak. Seseorang yang memang benar-benar dapat dan berprofesi sebagai mediator atau calo kerja biasanya malah terkesan menutupi diri dan tidak promosi. Beda dengan yang niat menipu, mereka malah promosi ke sana-sini untuk mencari mangsa. Pilih nih, tapi abang harus memenuhi syarat ya. Apa aja ya? Langsung pilih aja bro. ADM 5 juta, langsung dijamin kerja. Langsung dijamin kerja. Langsung dijamin kerja. Cara mencari calo kerja yang aman dan terpercaya. Setelah Anda mengerti alurnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, sekarang saatnya ke cara mencarinya. Untuk mencari mediator pekerjaan atau calo menyerupai ini, Anda dapat memakai langkah berikut. Yang pertama, gunakan media umum seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kedua, tanyakan kepada teman yang lebih berpengalaman. Ketiga, tanyakan kepada kerabat atau saudara. Atau Anda dapat mencari gosip dimanapun. Bukan di mana Anda mendapat gosip, yang penting bagaimana proses yang mereka berikan. Itu yang harus Anda perhatikan. Saya sudah menjelaskan di awal, jadi saya anggap Anda sudah tidak perlu resah lagi. Kesimpulannya, menggunakan jasa mediator atau calo seperti ini termasuk tidak disarankan, baik dalam aturan perusahaan ataupun agama. Jadi pikirkan dengan bijak jikalau ingin menggunakannya. Menggunakan langkah seperti ini sangat rawan penipuan, jadi Anda harus ekstra hati-hati, pikirkan dan komunikasikan apapun langkah yang Anda ambil dengan orang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang terbaik.